Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bersama-sama menyempatkan diri untuk menghadiri diseminasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Sulaidin SPD dalam kegiatannya untuk pendidikan guru penggerak dengan tema untuk disiplin positif. Disiplin positif. Dan tak lupa pula kita memanjatkan, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Pagi ini kita sama-sama akan mendengarkan penyampaian disiplin positif sebagai tugas Bapak Sulaidin SPD dalam kegiatannya untuk diseminasi kegiatannya di pendidikan guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, penyampaian Pak Naidin ini nanti membutuhkan kehadiran kita sepenuhnya. Nanti Bapak Ibu jika memang ada sesuatu hal yang belum dapat dipahami, dapat disampaikan nanti ke Pak Naidin. Ini penting sekali Bapak Ibu untuk disiplin positif ini. Bagaimana Bapak Ibu guru nanti atau kedepannya Bapak Naidin dalam prosesnya untuk menjadi seorang guru penggerak akan menerapkan disiplin positif ini pada anak-anak didik kita. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, ini terutama kepada Pak Naidin ya. Semoga apa yang disampaikan nanti pada hari ini dapat menerapkan nanti kepada anak-anak didik kita. Kemudian ilmu yang telah diterima nantinya dapat kepada untuk teman-teman yang lainnya dapat disampaikan lagi kepada Bapak Ibu guru yang lainnya, karena kita di sini hadir tidak semua Bapak Ibu guru ya. Di sini kita tidak hadir semua, nanti bisa Pak Naidin dilanjutkannya atau diberikan ke seluruh warga kita lah, seperti itu. Ya, itu yang kami harapkan ke Pak Naidin. Ya, baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di kali ini Pak Naidin. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh kegiatan prosesnya yang dimulai nanti ke Pak Naidin bersama Bapak Ibu guru yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya agar bisa kita berkumpul pada siang hari ini. Dan tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmatnya dan membimbing kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh berkah pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan mungkin yang terhormat kepada Ibu Wakil Kurikulum dan Bapak Wakasiswa yang telah berkesempatan hadir dan membuka sesi acara seminar pada siang hari ini. Dan yang terhormat dan saya banggakan pula yaitu Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada siang hari ini untuk mengikuti seminar saya. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan seminar saya, bagian dari tugas untuk calon guru penggerak angkatan 10. Izin Bapak Ibu. Baik, di sini untuk seminar diseminasi saya yaitu praktek baik ataupun penerapan budaya positif.
Panjang. Bisa ya? Gimana? Bisa? Itu bisa. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya bacakan sambil menunggu. Untuk tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan. Sudah? Biasa baca. Oke. Saya baca di sini. Saya lanjut. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan juga adalah sebagai wahana atau tempat untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif adalah suatu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik sesuai dengan profil pelajaran Pancasila. Baik. Disiplin positif adalah sikap disiplin yang tumbuh dari dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah dari suatu nilai-nilai kebajikan. Untuk kebajikan universal, Bapak Ibu, di sini saya terangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku adat, adat istiadat, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi intrinsik. Intrinsik ini adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan ataupun eksternal. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik. Di sini ada 3 Bapak Ibu. Ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol. Nah, di sini saya akan menjabarkan Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologi maupun psikologi. Dan di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebutuhan akan kebebasan. 4, kebutuhan akan kesenangan. 5, kebutuhan akan penguasaan. Di sini motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu untuk motivasinya adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan motivasi perilaku manusia ada 3. Pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut
dihukum karena merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Masih di dalam. Jadi di sini posisi kontrol. Nah, untuk satu penghukum ini agak banyak baterainya Bapak Ibu, jadi saya kalau membacanya agak tidak terlalu untuk seluruhnya karena baterainya terlalu banyak. Jadi biar untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu. Nah, untuk penghukum ini yaitu seorang penghukum bisa menggunakan untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem ataupun alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Gimana? Oh iya. Baik, saya agak sedikit grogi Bapak Ibu. Oke, bisa. Untuk hasilnya, kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini lebih jahatnya Bapak Ibu. Karena ini sering terjadi di beberapa sekolah, bahkan di sekolah saya dulu kalau kita menghukum siswa, apalagi di Bima, nanti pas pulang sekolah awas gitu. Jadi kebiasaan kalau di sana. Nah, ya. Jadi gimana Ibu Kadar? Jadi seperti itu ya Ibu Kadar ya. Ya, bahaya kalau penghukum ini Bapak Ibu. Jadi kita kalau pengalaman saya di Bima, sewaktu kata di Bima. Jadi kalau kita menghukum anak-anak itu lebih kata penghukum, artinya melakukan sebuah kekerasan berupa fisik. Nanti sepulang sekolah itu langsung dihadang. Nah gitu, itu realitanya Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk menangani siswa biar tidak ada yang dendam Bapak Ibu ataupun menghalang ataupun palang Bapak Ibu di tengah jalan. Kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali kamu harus memberitahu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi membuat merasa bersalah ini, jadi kita membuat peserta didik itu merasa bersalah dengan apa yang tindakannya atas kesalahannya. Nah, jadi kalau kita membuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, jadi kita tidak dihadang di tengah jalan. Nah, tapi kalau kalau untuk di kita mungkin agak sedikit
kita mengaplikasikannya ke dalam dunia pendidikan pada hari ini Bapak Ibu, terutama di sekolah kita. Lebih-lebih kalau saya lihatnya kita melakukannya ke penghukum. Yang untuk terus hasilnya Bapak Ibu, ketika kita melakukan konsernya tadi, murid akan merasa bersalah dalam mengecewakan ibu ataupun bapak gurunya. Murid akan bersalah menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam di dalam, mungkin menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa melupakan amanahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amanahnya dan bisa menyakiti diri sendiri ataupun orang lain. Nah, jadi kalau untuk kasus yang ini Bapak Ibu lebih ini jarang ditemukan karena mungkin ketika kita melakukan dengan metode merasa bersalah ini, anak-anak mungkin merasa bersalah, terus dia akan tertanam bahwa dia tidak berguna, dia mengecewakan bapak ibu gurunya, orang tuanya, bahkan tidak sedikit pula anak akan depresi Bapak Ibu, bahkan akan sampai ke menyakiti dirinya, bahkan bunuh diri. Tapi ini jarang sekali terjadi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Dia akan malu Bapak Ibu. Terus sebagai teman, nah ini sering ini apalagi Pak Supena. Nah ini sebagai Pak Supe, ini sebagai teman Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa kita yang pendekatan secara emosional dan saya juga pun seperti itu. Nah, tapi ada resikonya Bapak Ibu. Untuk sebagai teman ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor untuk mempengaruhi seseorang maksudnya. Nah di sini mungkin untuk contohnya, ayo bantulah dari bapak ya. Jadi intonasinya lebih ke arah seperti sebaya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi ini, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, gitu intonasinya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi lebih intonasinya seperti sejawat ataupun seperti biasanya. Tetapi Bapak Ibu, tetap hasilnya itu akan ada konsekuensinya Bapak Ibu. Ketika kita melakukan anak murid itu seperti itu. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja ini harus kita dalami Pak UB, apalagi saya sama Pak UB kan udah itu udah seperti teman kalau seandainya ke siswa-siswa. Jadi ada risikonya Bapak Ibu. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah ini sering terjadi Pak Supaya, udah Bapak Ibu. Dan akibat lain dari posisi teman, jadi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut atau guru bersangkutan. Nah, dan belum tentu berlaku sama dengan guru ataupun orang lain. Nah, jadi ini sering yang kita lihat di sekolah kita Bapak Ibu, karena kita sering memposisikan diri sebagai teman. Nah, apalagi para pembina seperti saya, Pak Ube, terus Pak Arif, Ibu Tika dan yang lainnya. Jadi ada beberapa anak yang posisikan kita dekat sekali. Jadi kalaupun ada sesuatu yang mereka membuat kesalahan misalkan atau meminta bantuan itu, mereka tidak suka untuk langsung ke kita karena mereka udah tergantung dengan kita seperti itu. Nah, di sini untuk selanjutnya yaitu sebagai pemantau.
Untuk sebagai pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi ataupun konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau sebagai berikut. Nah, peraturannya apa? Nah, kalau menegur ke siswa yang salah, peraturannya apa? Seperti itu. Terus, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa? Ataupun sanksi atau konsekuensi apa? Nah, jadi lebih posisinya lebih ke aturan Bapak Ibu dan ketegasan. Dan ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, terus wakasek, para wakasek dan pemangku kebijakan. Nah, seperti itu. Nah, untuk hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, untuk terakhir Bapak Ibu di sini untuk posisi manajer, dan ini sangat jarang kita terapkan di sekolah kita maupun ke murid-murid kita Bapak Ibu guru. Nah, ini posisi manajer ini adalah salah satu posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid-murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Manajer artinya murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya itu bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan itu sendiri. Nah, contohnya untuk kasus apa yang kita yakini, ini yang mungkin kita tanyakan kepada anak-anak kita nanti Bapak Ibu dalam posisi manajer ini, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ataupun yang kita telah sepakati. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di sini posisi manajer ini Bapak Ibu, dia lebih menekankan untuk supaya siswa lebih menggali solusi dari permasalahannya itu sendiri, dan dia sadar akan kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini posisi manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Untuk ciri-ciri restitusi ini, Bapak Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini memperbaiki hubungan, dan restitusi ini adalah tawaran bukan paksaan. Dan juga restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang
ketiga, menanyakan keyakinan. Klarifikasi konsep disiplin menjadi dua. Ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Satu berupa hukuman, menyakitkan, timbul rasa tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dua, penghargaan. Ternyata penghargaan ini tidak efektif, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan bahas sedikit. Untuk penghargaan ini tidak efektif, mematikan kreativitas, merusak kerukunan, penghukum dengan sistem ranking, merampas hak untuk menghargai dirinya. Nah, di sini yang bagian kedua, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Untuk satu konsekuensinya, pungutan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan. Dua, untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, dikenal dengan posisi kontrol. Nah, di sini untuk kesimpulan Bapak Ibu, tinggal beberapa slide saja kita habis. Kesimpulan, konsep disiplin, pendekatan restitusi sebuah cara penanaman, sebuah cara menanamkan budaya positif bagi murid. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi ya, pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Nah, posisi manajer, ia menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, Bapak Ibu, semoga dengan apa yang saya paparkan dari tadi bisa menambah wawasan bagi Bapak Ibu guru, dan saya mungkin akan membuka ruang kita diskusi Bapak Ibu. Silakan. Pertanyaan kita nih. Jadi sakit kepala. Tanya Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Naidin atas kesempatan yang diberikan. Jadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Naidin tadi luar biasa sekali terkait dengan disiplin positif, dan mudah-mudahan kami juga selaku pendidik nantinya bisa menerapkan disiplin positif tersebut terhadap diri kami sendiri. Baik, tadi saya tertarik dengan ada salah satu poin tadi yang disampaikan di bagian kontrol yang nomor 5, manajerial, ya. Di sana saya menemukan kaitannya dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Sementara saya pribadi ya, biasanya sebelum memulai pembelajaran bersama siswa-siswi di kelas, biasanya kita itu membuat yang namanya kesepakatan kelas, Pak. Nah, sementara keyakinan kelas ini sesuatu yang baru buat saya. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri, cara kita membedakan antara keyakinan kelas itu dengan kesepakatan kelas itu seperti apa, Pak? Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Pak Sobe. Dan terima kasih Pak Sobe atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Jadi Bapak Ibu, di sini saya hanya sharing Bapak Ibu. Saya saja
sebelum saya masuk di guru bergerak, saya tidak mengenal yang namanya istilah keyakinan kelas. Yang saya kenal itu kesepakatan kelas dari dulu Bapak Ibu. Nah, setelah saya masuk di guru bergerak ini, ada kata ataupun istilah-istilah yang baru. Nah, salah satu contohnya itu adalah keyakinan kelas. Nah, mungkin yang kita sudah sering lakukan di dalam kelas sebelum memulai pembelajaran Bapak Ibu, yaitu kesepakatan kelas. Artinya kita melakukan kesepakatan kelas bersama murid-murid kita. Nah, di sini ada perbedaan sedikit saja untuk keyakinan kelas ini, Pak Supek. Untuk kesepakatan kelas sama keyakinan kelas ini, kalau kesepakatan kelas ini misalkan wajib hadir 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, itu. Nah, kalau di keyakinan kelas dia lebih simpel Bapak Ibu. Nah, dan mudah juga dihafal. Yaitu kalau kita mengambil dari contoh yang barusan, artinya disiplin. Kalau untuk keyakinannya yaitu satu kata, disiplin. Nah, kalau kesepakatan kelas itu lebih ke wajib hadir 15 menit sebelum memulai pelajaran. Nah, itu kesepakatan kelas. Kalau untuk di keyakinan kelas, nah itu sesuatu hal yang bisa diingat dan paling simpel, yaitu disiplin. Ingat, keyakinan kelas kita anak-anak pada hari ini apa? Misalkan kita yakini yaitu disiplin perlu, jujur perlu, dan tanggung jawab. Nah, itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, jadi gimana Bapak Supaya, apa bisa dipahami? Ataupun ada pertanyaan selanjutnya bisa kalau kurang jelas bisa diuraikan lagi. Oke, baik, saya rasa sudah jelas ya. Jadi ada keterkaitan juga antara kesepakatan kelas dengan keyakinan tadi. Jadi dengan kita membuat kesepakatan mungkin lebih membiasakan kita bahwa kita berpikir bahwa dengan kita melakukan apa yang menjadi kesepakatan tadinya, kalau kita sudah melakukan satu keyakinan itu salah satunya dari disiplin ya. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Supaya atas pertanyaannya yang hebat sekali. Dan selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menanyakan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Sulaidin, saya Supiati ingin bertanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, materinya sangat menarik sekali, budaya positif. Nah, di sini ada satu pertanyaan dari saya. Bagaimana cara agar budaya positif ini dan nilai-nilai kebajikan dapat menjadi kebiasaan warga sekolah? Mohon penjelasan Bapak, karena nanti mungkin di SMA Negeri 1 Pelampang ini bisa kita terapkan dengan penjelasan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Supiati yang telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa terkait materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, tentunya supaya budaya positif ini bisa menjadi kebiasaan untuk warga sekolah, mungkin lebih ke mulai dari sendiri Bapak Ibu. Jadi kita selaku guru itu harus memberikan contoh Bapak Ibu. Nah, jadi apa sih itu untuk budaya positifnya? Jadi dan nilai-nilai kebajikan itu sendiri kita terapkan dulu di diri kita sendiri Bapak Ibu dulu. Nah, jadi ketika kita menerapkan ke dalam keseharian kita di sekolah Bapak Ibu guru, jadi anak-anak itu secara tidak langsung akan mengikutinya Bapak Ibu. Nah, misalkan salah satu contohnya itu yaitu disiplin waktu. Artinya kita Bapak Ibu guru datang tepat waktu untuk masuk sekolah.
yang kedua masuk ke dalam kelas dengan tepat waktu. Nah, jadi ketika kita membiasakan hal itu seperti disiplin, misalkan disiplin dalam masuk kelas misalkan, jadi anak-anak itu akan merasa sungkan dan tidak akan melakukan yang namanya semacam keterlambatan dalam masuk kelas karena sudah melihat kita di dalam kelas, Bapak Ibu guru. Jadi hal-hal yang sifatnya positif seperti ini, Bapak Ibu guru, kalau seandainya kita tidak membiasakan dan mulai dari diri kita, ini saya untuk peserta didik kita tidak akan mampu untuk menerapkan budaya positif ini. Jadi seperti itu, Ibu Sugiati. Jadi kalau menurut saya, jadi salah satu untuk contoh membuat budaya positif ini lebih langgeng di sekolah kita ataupun diterapkan di sekolah kita kesehariannya, yaitu kita harus mulai dari diri Bapak Ibu guru, dan jadi salah satu contohnya saja disiplin Bapak Ibu guru. Jadi mungkin kita ya tapi Bapak Ibu guru karena saya sendiri misalkan sering terlambat masuk kelas, jadi jangan berharap murid-murid itu untuk disiplin dalam hadir dalam kelas Bapak Ibu, karena melihat kita juga jarang dan bahkan agak telat masuk kelas. Dan juga contoh keduanya semisal mungkin lebih ke selain dari disiplin, yaitu untuk sampah, membuang sampah. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu Bapak Ibu guru tidak kalau kita lebih menekatkan ke orang lain tanpa kita melihat diri sendiri, itu mungkin tidak efektif Bapak Ibu guru. Kalau kita memberikan contoh yang baik mulai dari diri kita, insya Allah kita akan memberikan hal-hal yang positif untuk kedepannya. Terima kasih. Gimana untuk Ibu Sugiati, sudah bisa dipahami atau ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Pak. Memang seyogianya Pak ya, mulai dari diri kita sendiri. Ada nggak Pak hal lain selain tidak boleh terlambat misalnya yang lebih positif lagi yang bisa kita terapkan mulai dari kita sebagai seorang guru Pak, selain jangan datang terlambat lah gitu. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Jadi banyak sekali untuk disiplin positif itu Bapak Ibu guru, selain dari disiplin dan juga tanggung jawab Bapak Ibu guru. Nah, ini kan merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab misalkan kita sebagai guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, apakah kita sudah menyiapkan untuk semacam untuk pembelajaran pada hari ini, misalkan materinya, terus PP-nya, silabusnya, dan segala macam untuk keperluannya Bapak Ibu guru. Jadi semisal kalaupun dilihat, ini bukan saya menjustifikasi Bapak Ibu, jadi kita lebih ke melihat diri sendiri. Jadi selain dari untuk disiplin, kita juga perlu yang namanya tanggung jawab Bapak Ibu guru. Jadi kita harus melihat sebelum kita menerapkan yang namanya disiplin positif ini dalam arti bertanggung jawab, kita juga harus bertanggung jawab dulu dan memberikan contoh kepada murid-murid kita apa itu istilah tanggung jawab Bapak Ibu guru. Jadi kita tanggung jawab seperti apa sih seorang guru itu gitu, tugas dan tanggung jawabnya seperti apa, baru kita aplikasikan ke murid apa dan tanggung jawab murid yang perlu mereka lakukan, yaitu seperti mendengarkan, belajar. Nah, seperti itu Ibu Sugiati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Sekali lagi sangat menarik sekali. Itu saja dari saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sugiati. Dan sekarang ini Ibu Wakil Kurikulum yang ingin bertanya. Silakan Ibu Kurikulum. Silakan. Terima kasih Pak Nadiem. Saya mungkin tidak bertanya, saya mungkin ingin menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sugiati, kemudian Pak Supet tadi, mungkin ingin menguatkan saja mungkin di sini. Karena kita di sini di sekolah kita sudah kurikulum merdeka Pak ya, sudah kurikulum merdeka. Jadi ada bahasa kita semacam apa ya, bukan semacam, tapi memang benar adanya diterapkan di kurikulum merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila Pak. Ya. Jadi
Jadi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 elemen. Nah, itu kita terapkan kepada anak-anak. Nah, menurut yang pernah saya baca di Pak Naidin, kita sebagai guru itu tidak hanya menginginkan saja anak-anak didik kita saja yang menerapkan 6 itu, tapi utama itu guru dulu. Jadi keteladanan, Pak. Jadi seperti apa? Misalkan contoh yang nomor 1 ini elemen, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apakah kita sebagai guru sudah memiliki hal itu? Nah, jadi itu kita menginginkan anak-anak didik kita kuat profil pelajar Pancasila di dalam dirinya. Gurunya seperti apa? Misalkan. Nah, itu Pak ya. Jadi yang kedua lagi, misalkan ini gotong royong. Nah, kita sebagai guru sudah tidak menerapkan hal itu dengan sesama guru atau perlakuan kita kepada apa namanya, antar guru, antar atau di antara siswa juga, atau siswanya ini sudah yang kita, maksud saya yang kita inginkan di siswa kita itu sudah tidak kita lakukan seperti itu. Nah, jadi kembali lagi dari 6 elemen itu, usahakan Bapak Ibu guru dulu yang memberikan keteladanan. Keteladanan itu yang pertama. Baru nanti anak-anak insya Allah akan mengikuti. Contoh misalkan yang dari yang pertama, saya ambil salah satu contoh nyata saja Pak Naidin. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, Pak Naidin ya. Kita membiasakan budaya salam di depan pintu saja, yang menyambut anak-anak yang datang sekolah pagi, Pak ya. Nah, itu kita lakukan itu mungkin 1 bulan saja, Pak. Mungkin kita ingin lihat hasil kedepannya akan seperti apa. Anak-anak itu datang, lalu kita sambut, kita sudah berada di depan pintu itu sebelum dia masuk, kemudian mereka datang menundukkan badan, mencium tangan Bapak Ibu guru. Kalau saya rasa itu akan terus sampai 6 bulan yang kita 1 semester itu berjalan. Saya rasa itu akan mengakar kuat di diri anak-anak didik kita. Nah, jadi masuk lagi ke semester berikutnya, 6 bulan lagi kita lakukan hal itu. Saya rasa itu akan menjadi luar biasa. Anak-anak didik kita akan menerapkan yang profil pelajar Pancasila yang 6 itu, yang pertama tadi, yang profil yang pertama. Nah, jadi penting sekali menurut saya keteladanan dari kita Bapak Ibu guru jika kita menginginkan anak-anak didik kita yang seperti apa. Untuk yang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas tadi adalah karena mengacu dari apa, dari karakter anak-anak didik kita yang masih menurut kita masih perlu diperkuat lagi. Begitu menurut saya Pak ya, dari kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu memperkuat karakter. Nah, karakter yang sudah dimunculkan oleh kurikulum Merdeka menurut saya itu sudah sangat pas sekali, yaitu di profil belajar Pancasila terdiri dari 6 elemen tersebut. Jadi itu saja menurut saya Pak Naidin adalah keteladanan dari Bapak Ibu gurunya atau dari seluruh warga sekolah nantinya akan ditampilkan lagi di anak-anak didik kita, entah itu di dalam sekolah ataupun di luar dari lingkungan sekolah. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Pak Naidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Ibu Wangkur yang sangat luar biasa dan sekaligus itu menguatkan bagi kita Bapak Ibu guru. Dan sekali lagi apa ada pertanyaan Bapak Ibu guru? Oke, baik. Kalaupun tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu guru, mungkin saya akan mencukupi dari ataupun mengakhiri daripada presentasi pada siang hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Waka yang telah berkesempatan hadir dan Bapak Ibu guru yang saya hormati yang juga berkesempatan pada hadir pada siang hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Mungkin kalau pun salahnya itu dari diri saya, kalau seandainya pun benar itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu hari ini karena ada laporan ketua kelasnya bahwa kamu barusan habis berantem ya sama teman-teman. Iya Pak, habis itu tadi saya emosi. Kenapa bisa emosi seperti itu? Soalnya gini Pak, ada salah satu teman kelas saya yang sering banget minta jawaban saya. Jadinya saya emosi. Oh, begitu masalahnya. Ya wajarlah kamu merasa marah dan emosi seperti itu. Nah, jika Bapak berada di posisi kamu, mungkin Bapak akan melakukan hal yang demikian. Iya Pak. Nah, lalu apa yang kamu lakukan ke temanmu? Saya marah-marah, terus saya maki-maki dia sampai secara nggak sadar saya gebrak meja Pak. Oh begitu. Jadi wajarlah kamu merasa emosi dan marah karena pekerjaanmu sudah dicontek sama temannya. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Mungkin takutnya kamu sampai tidak menahan emosi sampai memukul gitu. Nah jadi sekarang coba kita pikirkan tindakan seperti apa yang kamu lakukan seperti menggebrak meja, apakah sesuai tidak dengan keyakinan saya? Tidak Pak. Nah jadi kalau menurut kamu keyakinan kelas yang sudah kamu langgar itu apa? Saling menghormati antar teman. Nah betul. Kalau menurut kamu itu penting, jadi Bapak menanyakan kira-kira saling menghargai teman penting nggak menurut kamu? Penting Pak. Nah, jadi kalau seandainya itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu merasa marah? Saya harus lebih sabar untuk tidak gampang emosi. Baik, apakah kamu bersedia memperbaiki masalahmu? Bersedia Pak. Baik, sekarang apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu ini? Saya berusaha untuk lebih sabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman saya yang masih menyontek lagi, saya akan segera melaporkan ke guru atau ke wali kelas saya. Nah, tepat sekali yang kamu lakukan. Nah, sekarang tetap semangat ya. Nah, kamu bisa kembali ke kelasnya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Saya permisi dulu Ya, ya. tetap semangat ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gadis Angelika Syabila. Saya dari kelas 10-6 dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan hasil diskusi saya bersama Bapak Sulaidin SPD. Saya sangat senang sekali karena bisa berkesempatan berdiskusi dengan beliau dan saya merasa mendapatkan ilmu untuk bisa menjadi lebih sabar dan dapat mengendalikan emosi. Dan kedepannya saya akan belajar untuk bisa lebih menghargai teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, gadis. Selamat pagi, Pak. Nah, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah cukup baik, Pak. Nah, alhamdulillah ya. Gini nak, Bapak panggil pagi hari ini karena memang ada laporan dari guru BPPK-nya bahwa kamu sering sekali terlambat ya. Iya, Pak. Nah, oke, baik. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? 5 kali, Pak. Wah, lumayan juga ya. Jadi gini, keterlambatan itu apakah sebuah kesalahan nggak? Kesalahan, Pak. Nah, baik. Kalau itu bentuk dari kesalahan, jadi seperti ini. Kita harus tahu bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, itu sebagai bentuk manusiawinya. Dan yang terpenting juga kita belajar dari kesalahan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Iya, Pak. Apakah setuju? Setuju, Pak. Nah, jadi kalau sudah setuju seperti itu, mari kita sama-sama mencari solusinya. Baik, Pak. Nah gini, gadis datang terlambat pasti ada alasannya kan? Kenapa? Karena saya sering begadang sambil main HP, jadinya terlambat, ya, Pak. Ini, apakah kamu tahu keyakinan keras kita yang kamu sudah langgar? Tahu, Pak. Jadi kalau kamu sudah tahu, apakah datang terlambat ke sekolah itu sesuai nggak dengan keyakinan keras kita? Iya, Pak. Kalau kamu sudah tahu bahwa itu bukan keyakinan kelas
pastikan menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu sudah lakukan? Baik, disiplin ya. Menurut kamu penting nggak disiplin? Penting Pak, karena membuat saya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan bisa lebih menghargai waktu. Betul sekali. Jadi ini bentuk kedisiplinan itu yaitu kita bisa menghargai waktu dan kita juga mungkin kalau kita bisa lebih tepat waktu dan disiplin, pekerjaan kita tidak menumpuk, bisa juga kita menghargai orang-orang sekitar kita dan membentuk rasa kepedulian. Ya Pak, saya menyesal sekali sudah sering terlambat dan saya mohon maaf Pak karena sering terlambat. Ya, apa? Jadi tindakan kamu sudah baik dengan meminta maaf. Nah, menurut kamu apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolahnya? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak akan begadang lagi agar saya bisa datang ke sekolah dengan tepat waktu. Nah, betul. Jadi kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tuanya supaya kamu tidak lagi telat ke sekolahnya. Baik, sekarang mungkin kamu bisa masuk ke sekolah, ke kelas lagi nak, dan tetap semangat ya, dan jangan sampai kamu terlambat lagi. Siap Pak, terima kasih ya Pak sebelumnya saya pamit dulu. Oke, semangat. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gadis Angelika Syabila, saya dari kelas 10-6 dan pada kesempatan ini saya ingin memberikan tanggapan. Saya sangat senang sekali karena dapat berdiskusi langsung dengan Bapak Sulaidin SPD. Karena beliau telah mengajarkan saya betapa pentingnya untuk disiplin dan belajar tepat waktu. Dan saya kedepannya akan lebih disiplin lagi agar saya tidak begadang dan bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Sekian, terima kasih.